Assalamualaikum, Palawargi Zona Zero, bagaimana kabarnya? Berjumpa lagi dengan saya. Ini adalah part kedua dari kisah Riri Aulia Kansa tentang pengalamannya teror makhluk halus dari kontrakan angker di sebelah rumahnya. Yang belum nonton, lirik dulu part satunya ya. Link ada di deskripsi. Di rumah peninggalan orang tuanya, Riri tidak hanya tinggal dengan suami dan anak-anaknya, juga ada dengan adik bungsunya Nisa. Riri 3 bersaudara, kakak perempuannya ikut bersama suaminya yang jaraknya cukup jauh dari rumah Riri. Malam itu seperti biasa suami Riri baru pulang mancing. Maklum, karena dia hobi mancing, jadi Riri tidak pernah melarangnya. Setelah masuk ke rumah, suami Riri langsung membersihkan diri ke kamar mandi. Saat itu Riri hanya bertiga di kamar dengan anak-anak, sementara Nisa ada di kamarnya. Kebiasaan Riri kalau mau tidur, lampu kamar memang selalu dimatikan. Jadi kamar hanya dapat cahaya masuk dari ruang makan yang tepat di sebelah kamar Riri. Posisi tidur Riri menghadap ke dinding dan membelakangi pintu. Saat suami Riri ke kamar mandi tadi, pintu kamar gak sempat ditutupnya lagi. Otomatis cahaya dari ruang makan terpantul di dinding. Namun beberapa saat kemudian, Riri lihat bayangan di dinding mirip sekali dengan adiknya Nisa. Karena Riri melihat bayangan rambutnya Nisa yang terbiasa mengikat rambutnya agak tinggi. Lantas saja Riri menoleh ke arah orang yang berdiri tepat di pintu kamarnya. Tapi karena saat itu Riri tidur di bed bawah, jadi Riri tidak bisa melihat wajahnya karena terhalang TV yang ada tepat di samping pintu. Yang Riri lihat hanya kakinya saja yang sepertinya dia memakai baju dress warna putih. "Kenapa, Dek? Udah malam kok belum tidur?" Tapi tidak ada jawaban sama sekali. Malah dia pergi ke arah dapur. Riri langsung bangun dan mengikutinya. Namun yang dibuat Riri bingung, di dapur tidak ada siapapun. Suami Riri keluar dari kamar mandi yang berada di dekat dapur. "Ya, barusan Nisa lari ke sini tapi kok gak ada orang? Tadi sempat berdiri lama di depan pintu. Ditanya, diem aja, malah lari ke sini. Mama kejar gak ada." "Gak ada siapa-siapa dari tadi. Tuh Nisa kayaknya di kamar," sahut suami Riri. "Beneran ya? Mama gak bohong kok. Makanya Mama kejar ke sini. Tapi gak ada." "Ya udah, Mama cek Nisa dulu di kamarnya ya." Sampai di kamar Nisa, benar saja Nisa ada di kamar, masih asik dengan komputernya. "Dek, barusan kamu ke kamar Teteh enggak?" "Enggak, dari tadi aku di kamar. Kenapa emang Teh?" Nisa malah balik bertanya. Suara ponsel berdering. Riri terbangun dari tidurnya. Jam menunjukkan pukul 5.30 pagi. "Siapa yang pagi-pagi nelfon?" gumam Riri sambil meraih ponselnya. Ternyata kakak Riri yang menelpon. Riri memanggil kakaknya Bunda untuk membiasakan anak-anak Riri mengikuti panggilan itu ke beliau. "Assalamualaikum, Ri." "Waalaikumsalam." "Iya Bun, ada apa pagi-pagi udah nelpon?" "Ri, coba kamu cek kamar Nisa, memang ada siapa di kamarnya?" suruh kakaknya Riri di seberang telepon.
Gimana maksudnya? Gak ngerti. Riri yang baru bangun belum bisa mencerna ucapan kakaknya. Iya, kamu cek kamarnya Nisa, ada siapa di dalam. Sekarang Nisa ada di rumah Teteh nih, ketakutan. Katanya di kamar pas di samping lemari ada nenek-nenek pakai baju warna coklat lagi ngintip. Jantung Riri langsung berdebar mendengar penjelasan dari kakaknya. Riri langsung keluar kamar dan langsung menuju ke kamar Nisa untuk mengeceknya. Ternyata gak ada siapapun di kamar Nisa. Gak ada siapapun, Bun. Nih Riri lagi di kamar Nisa. Oh ya udah, nanti siang kamu kesini ya. Tanya sendiri sama Nisanya, kata kakak Riri di seberang sana. Oke Bun, nanti siang Riri kesana sama anak-anak. Siangnya di rumah kakak Riri, benar saja Nisa ada di sana. Riri langsung menghampiri Nisa dan bertanya, apa sebenarnya yang terjadi sampai Nisa harus keluar dari rumah pagi-pagi? Kenapa Dek? Coba ceritain kejadiannya gimana? Tadi subuh aku kan bangun jam 4. Karena aku lagi halangan jadi aku cuma rebahan dan main HP. Tapi ini mata kok kenapa ya bawaannya selalu mau lihat ke arah samping lemari. Pas aku lirik ke samping lemari, aku langsung kaget. Aku lihat ada nenek-nenek berambut panjang pakai baju warna coklat lagi ngintip dari samping lemari. Aku langsung balik badan dan membelakangi lemari sambil baca-baca ayat Al-Quran yang aku bisa. Setelah 5 menit aku beraniin untuk melihat ke sana lagi. Sambil mikir, seandainya masih ada, aku mau langsung kabur. Ternyata pas aku nengok masih ada, malah dia menghadap ke arah aku. Akhirnya sekuat tenaga aku berusaha bangun dari tempat tidur, langsung ambil kunci motor sama helm. Penjelasan Nisa yang masih tegang. Lah kenapa jauh-jauh kaburnya? Kan Teteh ada di kamar. Gak kepikiran sama sekali, yang ada di pikiran aku cuma kabur dari situ. Setelah kejadian itu Nisa belum mau pulang ke rumah. Katanya masih trauma dan takut masuk ke kamar. Akhirnya Nisa tinggal di rumah kakak sulungnya sambil menenangkan diri. Keesokan malamnya Riri hanya bertiga dengan kedua anaknya, yang kedua dan yang bungsu. Sedangkan suaminya sedang pergi pulang kampung untuk nengokin anak pertamanya yang tinggal sama mbahnya dan bersekolah di sana. Malam pertama tidak ada suami, Riri tidak merasakan apa-apa. Namun di malam kedua, keanehan itu mulai terjadi. Saat itu Riri sedang menonton TV sekitar pukul 12.30. Riri mendengar ada suara seperti ada beberapa orang yang tengah asik mengobrol sambil tertawa terbahak-bahak. Riri kecilkan volume TV-nya dan Riri dekatkan telinga ke dinding. Posisi kamar Riri tepat di sebelah kontrakan kosong itu. Benar sekali, Riri mendengar orang yang sedang ngobrol dan senda gurau. Riri berpikir apa sedang ada teman suaminya ya di sana. Karena sebelum pergi, suami Riri menitipkan ayam ke temannya. Sebab jujur ya, Riri tidak bisa mengurus ayam. Setelah memastikan,
Riri memberanikan diri untuk mengecek kontrakan kosong itu. Sambil Riri baca ayat Al-Quran yang Riri bisa. Riri langsung membuka pintu kontrakan kosong itu. Betapa kagetnya Riri, karena ternyata di dalam tidak ada siapapun. Dari pintu, Riri mencoba memanggil teman suaminya. "Pik, Topik, lu di dalam ya? Ada orang gak sih?" Tapi tidak ada yang menjawab. Riri langsung bergegas menutup pintu dan setengah berlari meninggalkan kontrakan kosong itu dan langsung masuk kamar. Padahal sebelum Riri buka, ia masih mendengar suara orang yang tengah mengobrol di dalam. Sampai di kamar, Riri langsung mengambil HP dan menghubungi suaminya. Riri menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Suami Riri bilang, "Lagian ngapain kamu ke sana? Kalau dengar sesuatu, diamin aja ya. Ya udah, besok pagi ayah berangkat dari sini." Agak lega setelah mendengar suami Riri akan pulang secepatnya. Akhirnya Riri tidur sembari TV yang menyala dengan volume yang cukup kencang. Dengan maksud agar tidak mendengar suara aneh itu lagi dari kontrakan kosong.